Halo anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, belajar secara online, tetap semangat ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, lingkungan dan manfaatnya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Anak-anak, sekarang mari kita membaca bacaan, kemudian kita akan mencari ide pokok tiap paragrafnya. Gemar mengarung luas samudra. Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia, sudah sejak sekitar abad 14. Kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia. Ide pokoknya adalah, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira, dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Ide pokoknya adalah, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Ide pokoknya adalah, kapal pinisi adalah kapal istimewa. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Ide pokoknya adalah, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Ide pokoknya adalah,
Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Ide pokoknya adalah kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ide pokoknya adalah ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. 1. Lamba atau Lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel, PLM. 2. Palari merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Lamba. Ide pokoknya adalah kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam, dan peralatan permainan wisata bahari. Ide pokoknya adalah kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Sea Sharks. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu, membanggakan bukan? Ide pokoknya adalah pada pembelajaran sebelumnya telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kamu pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. 3. Keberagaman religi. 4. Keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Nah anak-anak, sekarang setelah kalian belajar, sekarang saatnya mengerjakan tugas.
tugasnya adalah menentukan ide pokok di setiap paragraf, pada bacaan kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Selamat mengerjakan ya, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.